warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Senang sekali hari ini Bu Guru bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 4A, B, dan C. Oh iya anak-anak, semuanya sehat kan? Alhamdulillah, Bu Guru juga dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar. Nah, hari ini kita masih membahas tema 4A. Apa temanya? Ya, temanya indahnya kebersamaan. Dan subtemanya masih subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS ya. Kita akan belajar materi IPS. Nah, sebelumnya Bu Guru akan bertanya dulu kepada anak-anak. Kemarin Bu Guru sudah mengatakan kepada anak-anak bahwa negara kita negara yang sangat kaya akan budayanya, sangat beragam suku bangsanya ya. Karena apa? Wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan. Kepulauannya tersebar di seluruh Nusantara. Jadi karena tersebar di seluruh Nusantara sehingga banyaklah jenis-jenis suku bangsanya, adat istiadatnya yang beragam ya, alat musiknya, pakaian daerahnya, makanan tradisional, permainan tradisional, sangat beragam sekali. Nah, cuma anak-anak sudah tahu belum kenapa ya kok di negara Indonesia itu sukunya sangat banyak ya, sukunya sangat banyak sehingga kita harus mengenal itu semua. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia yang baik harus tahu apa sih penyebabnya kok suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Untuk mempelajari berbagai jenis suku bangsa itu, coba anak-anak ambil buku materinya. Buku materi 4A. Ya. Dibuka di halaman 31. Halaman berapa? 31. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, di situ kita akan belajar mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Awalnya seperti apa ya? Nah, Bu Guru akan bacakan. Nenek moyang bangsa Indonesia dulunya berasal dari daerah Yunan, tepatnya di Cina Selatan. Nah, gelombang perpindahan penduduk yang sangat besar dari daerah Asia ke kepulauan-kepulauan di selatan dimulai tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi. Perpindahan mereka ke wilayah Nusantara atau ke negara kita Indonesia karena sudah terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat. Sehingga tempat tinggal asal mereka tidak lagi memberikan kesejahteraan. Mereka hidup sengsara dan tidak nyaman lagi. Nah, akhirnya kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama di tahun 2000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, kedatangan gelombang pertama itu disebut Proto Melayu atau disebut juga Melayu Tua. Gelombang kedua disebut Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, lalu arah persebaran gelombang pertama terdiri dari 2 jalur. Jalur pertama dari Yunan melalui Filipina, menyebar tuh ke Indonesia, ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Lalu jalur keduanya dari Yunan juga, cuman mereka datangnya melalui Malaysia, tersebarnya ke Sumatera, ke Jawa, ke Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Gelombang kedua tiba di kepulauan Indonesia kira-kira 500 sebelum Masehi. Sudah lama ya.
Jalur penyebarannya bermula dari daratan Asia ke Thailand, ke Malaysia Barat, dan menuju pulau-pulau di Indonesia. Kebudayaan yang dibawa kebanyakan berasal dari Dongson, Vietnam Utara. Nah, itu dulunya nenek moyang kita bisa ada di sini karena berasal dari Yunan atau Cina ya. Nah, akhirnya tersebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang anak-anak akan mempelajari jenis macam-macam suku yang ada di Indonesia. Nah, Bu Guru kan sering tanya kepada anak-anak, suku bangsanya apa, ya kan? Nah, sebelum anak-anak menjawab itu, anak-anak harus tahu dulu. Dahulunya suku bangsa itu terbagi menjadi bermacam-macam, ya. Yang pertama yaitu suku bangsa Negrito. Nah, suku bangsa Negrito itu penduduk kepulauan yang paling awal ada di Nah, asal-muasalnya terdapat di Afrika Tengah dan semenanjung Melayu ini, ya. Nah, kita sering menyebutnya orang Semang. Nah, orang Semang itu ya. Nah, ciri-ciri dari suku bangsa Negrito itu ya, kulitnya berwarna hitam, rambutnya jenisnya keriting, ya, dan tubuhnya agak pendek, anak-anak. Tuh, kalau anak-anak menemukan ciri itu termasuk suku bangsa Negrito, ya. Dan adanya di mana ya seperti itu? Ada di kepulauan apa? Iya, mereka banyak di kepulauan Irian ya, ada di provinsi Papua sana. Oke. Nah, suku bangsa yang kedua. Nah, macam-macam suku bangsa yang kedua yaitu suku bangsa Wedoid. Nah, suku bangsa Wedoid agak berbeda nih anak-anak ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia kulitnya agak lebih mudaan, yaitu kulitnya sawo matang, tidak terlalu hitam, sawo matang, coklatnya agak coklat tua ya. Rambutnya rambutnya hitam. Nah, tubuhnya agak lebih tinggi dari suku bangsa Negrito, yaitu agak sedang tubuhnya ya, tinggi tubuhnya. Nah, mereka ada di mana ya suku itu yang jenisnya suku bangsa Wedoid? Ya, baca di buku materinya. Ada di suku Kubu yang ada di Jambi, suku Gayo yang di Aceh, Mentawai, dan suku Toala. Ya. Nah, suku-suku yang tadi Bu sebutkan, mereka termasuk suku bangsa Wedoid dengan ciri-ciri yang Bu sebutkan tadi. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah suku bangsa Melayu, anak-anak ya. Suku bangsa Melayu ternyata ada dua golongan. Golongan yang pertama, golongan Melayu tua. Nah, golongan Melayu tua bisa dicirikan dari kepercayaannya. Mereka percaya kepada animisme dan dinamisme. Sudah tahu belum arti dinamisme dan animisme? Kalau animisme, mereka lebih menyembah kepada roh-roh halus ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah meninggal ya, jin, mereka lebih percaya kepada sana untuk menyembah sebagai kepercayaannya. Dan juga dinamisme, mereka lebih percaya kepada benda-benda yang dikeramatkan. Nah, contohnya ada pohon yang udah tua ya, dia menganggap pohon itu jadi kepercayaannya, atau benda-benda pusaka seperti itu. Nah, itu dinamisme. Mereka percaya kepada benda mati atau benda-benda pusaka ya, yang mereka keramatkan. Oke. Nah, suku Melayu tua ya, suku Melayu tua ada di provinsi, yaitu ada di Provinsi Kalimantan, Sulawesi ya, ada juga di Sumatera. Sukunya yaitu suku Dayak, suku Toraja, suku Batak. Nah, mereka termasuk golongan Melayu tua kalau dilihat dari ciri-cirinya. Nah,
Yang kedua, Melayu itu ada lagi, yaitu golongan Melayu muda. Nah, Melayu muda contohnya, nah seperti yang kita sekarang tempati, yaitu ada di suku Jawa, suku Minangkabau, suku Bali ya. Itu kategorinya golongannya termasuk golongan Melayu muda. Nah, dari yang Bu Guru jelaskan itu, sekarang anak-anak sudah bisa membedakan atau mencirikan ya. Aku termasuk suku yang mana ya? Termasuk golongan mana aku? Apakah suku bangsa Negrito? Apakah suku bangsa Wedoid? Atau aku termasuk suku bangsa Melayu? Nah, coba setelah Bu Guru jelaskan, anak-anak tentunya sudah bisa membedakan anak-anak termasuk suku bangsa apa ya golongannya. Nah, seperti yang Bu Guru tanya di awal tadi, kita itu sangat beragam suku bangsanya, dan anak-anak juga sudah mengenal dari mana sih nenek moyang kita dulunya. Nah, dari keberagaman itu, tahu tidak apa sebabnya di Indonesia itu sukunya sangat banyak, tidak seperti negara lain. Kan Bu Guru kemarin bilang ya, kemarin ada 300 lebih suku bangsa di Indonesia. Sangat banyak bukan? Nah, ternyata ada yang menyebabkannya sampai banyak seperti itu. Yang pertama yaitu perbedaan ras. Nah, perbedaan ras dari jenisnya ya. Rasnya itu ada Negroid contohnya, ada Mongoloid, ras Mongoloid ya. Itu dari situ mereka menyatukan rasnya. Dengan mereka sama, mereka berkelompok menjadilah suatu suku. Lalu ada juga karena perbedaan lingkungan geografis. Seperti anak-anak ketahui, Indonesia itu geografisnya juga sangat bermacam-macam. Ada daerah yang di pegunungan, ya, yang di pesisir. Ya, itu mereka kalau sudah di lingkungan pesisir mereka bersatu. Nah, di lingkungan pegunungan bersatu menjadi suatu kelompok, terciptalah suku-suku itu. Yang ketiga penyebabnya yaitu perbedaan latar belakang sejarahnya, ya, yang seperti yang gue ceritakan tadi, asal muasal suku ya. Dan juga yang terakhir karena perbedaan agama dan kepercayaan. Nah, biasanya suka terlihat tuh suku Batak kebanyakan agamanya apa. Nah, karena dulunya seperti itu, mereka punya kepercayaan yang sama, lalu mereka berkumpul. Nah, jadilah satu suku yang sama. Suku Jawa, mereka lebih banyak agama apa? Misalnya agama Islam, mereka berkumpul karena tempat dan agamanya sama. Jadi ada sebabnya kenapa kita itu bisa beragam ya suku bangsanya di Indonesia. Nah, itulah anak-anak perbedaan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lagi membaca buku materi yang anak-anak miliki ya. Buku materi tematik 4A. Pelajari dari mulai halaman 31 sampai halaman 34. Nah, setelah anak-anak pelajari, insya Allah anak-anak semakin mengerti. Baik anak-anak, itu saja yang Bu Guru sampaikan materinya. Semoga anak-anak mengerti dan bisa memahami ya. Dan jangan lupa tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Nah, karena dengan semangat pikiran menjadi lebih fresh ya. Jadi mudah untuk berpikir dan menjawab pertanyaannya. Nanti Bu Guru akan berikan tugas di buku tulis. Nanti akan Bu Guru kirim soalnya. Oke? Itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.